Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini kita akan em, mempelajari metode dua fase. Jadi kita akan mencoba menyelesaikan masalah program linier menggunakan metode dua fase. Namun sebelumnya perlu diketahui sebagai informasi bahwa metode dua fase ini merupakan alternatif dari metode Big M, sehingga kita dapat menggunakan metode dua fase ini apabila terdapat kendala yang memuat tanda lebih besar sama dengan atau tanda sama dengan, sama seperti kasus pada metode Big M gitu. Baik, sebagai contoh, tentukan solusi optimal dari model program linier berikut. Minimumkan Z sama dengan 4x1 ditambah 8x2 dengan kendala pertama x1 ditambah x2 lebih besar sama dengan 4, dan kendala kedua x1 ditambah 3x2 lebih besar sama dengan 6. Dengan x1 dan x2 lebih besar sama dengan 0. Oke. Untuk penyelesaiannya, yang pertama, kita akan mengubah terlebih dahulu tanda pertidaksamaan pada kendala menjadi pertanda sama dengan menambahkan variabel excess dan juga variabel artifisial, karena di sini tandanya adalah lebih besar sama dengan. Kebetulan dua-duanya bertanda lebih besar sama dengan, sehingga kedua-duanya kita akan tambahkan variabel excess dan juga kita tambahkan kita kurangkan dengan variabel excess dan kita tambahkan dengan variabel artifisial, sehingga di sini pada kendala pertama menjadi x1 ditambah x2 dikurang e1 ditambah a1 sama dengan 4. Untuk kendala kedua x1 ditambah 3x2 dikurang e2 dan ditambah a2 sama dengan 6 dengan x1 x2 e1 e2 a1 a2 lebih besar sama dengan 0. Baik, untuk metode dua fase, jadi fase pertama selalu kita awali dengan dengan minimisasi atau meminimalkan nilai Z. Nah, Z di sini yang kita minimalkan adalah nilai variabel artifisialnya, ya. Kita minimalkan nilai A sehingga minimalkan Z sama dengan A1 ditambah A2, karena kebetulan di sini ada dua variabel artifisial, dan apabila kita ubah menjadi persamaan di mana di nilai kanannya sama dengan 0 menjadi Z dikurangi A1 dikurang A2 sama dengan 0. Kita masukkan pada tabel simplex awal, yakni karena pada fungsi tujuan pada fase pertama ini hanya ada variabel artifisial, maka pada variabel yang lain pada baris Z ini bernilai 0 kecuali pada variabel artifisial. Ini nilainya adalah negatif 1 dan negatif 1. Untuk koefisien pada kendala ini sesuai, ya. Sini 1, 1, negatif 1, 0, 1, 0, dan nilai kanannya sama dengan 4. Begitu juga pada kendala kedua, nilainya adalah 1, 3, 0, negatif 1, 0, 1, dan nilai kanannya adalah 6. Baik, karena variabel artifisial di sini menjadi variabel basis, maka nilainya harus kita buat menjadi 0. Nilai pada baris Z ini kita buat menjadi 0. Supaya dia menjadi 0, maka kita akan membuat nilai pada baris ke-0 atau pada baris Z itu dengan rumus B0 baru sama dengan B0 ditambah B0 ditambah B1 ditambah B2 gitu. Ya, karena kan kalau misalkan untuk menjadikan 0 pada kolom A1 ini nanti kolom Z ditambah dengan kolom A1. Untuk menjadikan 0 pada kolom A2, maka di sini kolom baris Z ditambah dengan baris pada variabel A2.
Baik, karena kita sudah menemukan rumus untuk menjadikannya bernilai 0, maka kita akan melakukannya. Sehingga di sini 0 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian pada kolom X2, maka 0 ditambah 1 ditambah 3 sama dengan 4. Pada kolom E1, 0 ditambah negatif 1 tambah 0 sama dengan negatif 1. 0 ditambah 0 tambah negatif 1 sama dengan negatif 1. Negatif 1 tambah 1 tambah 0 hasilnya 0. Kemudian negatif 1 tambah 0 tambah 1 hasilnya sama dengan 0. Dan untuk nilai kanan, maka di sini 0 tambah 4 tambah 6 sama dengan 10. Baik, oke. Ini menjadi tabel baru. Oke, dengan nilai pada kolom A1 dan A2 sudah bernilai 0. Kita dapat melanjutkan karena ini adalah masalah minimisasi, maka dikatakan optimal apabila pada baris Z ini sudah tidak ada angka yang bernilai positif. Nah, karena sekarang masih ada, maka kita akan melakukan iterasi. Kita cari kolom kunci dengan yang bernilai kolom yang memiliki nilai positif terbesar. Nah, di sini adalah 4. Maka 4 X2, kolom X2 di sini 413 ini menjadi kolom kunci. Kemudian kita tentukan baris kunci dengan membagi nilai kanan dengan nilai pada kolom kunci. 4 dibagi 1 4, 6 dibagi 3 2. Maka baris kunci adalah baris yang memiliki nilai indeks paling kecil, yakni 2. Nah, sehingga di sini pada baris A2 ini menjadi baris kunci. Oke. Sehingga kita peroleh 3 sebagai angka kunci. Selanjutnya kita buat baris kunci baru dengan membagi baris kunci lama dibagi dengan angka kunci. 1 dibagi 3 sepertiga, 3 dibagi 3 1, 0 dibagi 3 0, negatif 1 dibagi 3 negatif sepertiga, 0 dibagi 3 0, 1 dibagi 3 sepertiga, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Kemudian untuk nilai pada baris yang lain masih sama, rumus simplek ya, yakni baris pada nilai lama dikurangi dengan angka pada kolom kunci dikali dengan nilai pada baris kunci baru. Jadi 2/3, mohon maaf, 2 nilai di sini ya, ini sama dengan 2 dikurangi 4 dikali sepertiga. 4 dikali sepertiga kan 4/3, sehingga 2 dikurangi 4/3 itu sama dengan 2/3. Oke, begitu seterusnya. Kemudian sama juga untuk baris A1 ya. Baris A1 ini berarti 1 dikurangi 1 dikali sepertiga. 1 dikurangi sepertiga sama dengan 2/3 juga. Begitu seterusnya. Sehingga di sini kita peroleh nilai baru. Kita periksa lagi apakah masih ada yang bernilai positif. Oh, ternyata masih ada. Nah, ini bernilai positif, ini kita jadikan iterasi kedua ya. Kita masuk pada iterasi kedua, kita jadikan kolom kunci. Kolom kunci, mohon maaf, kami mundur lagi, bahwa tadi karena kolom kuncinya berada pada X2, maka A2, baris kunci A2, variabel basisnya kita keluarkan dan kita masukkan variabel basis baru, yakni X2 yang menjadi kolom kunci. Untuk selanjutnya, kolom kunci kita yang baru adalah X1 dan baris kunci kita yang baru adalah pada A1 ya. Ini 2 dibagi 2/3 hasilnya sama dengan 3. 2 dibagi sepertiga hasilnya sama dengan 6. Maka yang paling kecil adalah 3. Sehingga A1 ini menjadi baris kunci. Nah, dengan demikian, maka A1 ini keluar dari basis, variabel basis, dan kita masukkan variabel basis baru, yakni X1. Dengan nilai baru, nilai pada baris kunci baru sama dengan 2/3 dibagi 2/3 1, 0 dibagi 2/3 0, negatif 1 dibagi 2/3 sama dengan negatif 1 dibagi 2/3 sama dengan negatif 3/2 atau negatif 1/2 dan seterusnya. Sehingga di sini kita cek lagi pada baris Z apakah masih ada angka yang bernilai
positif. Oh, ternyata sudah tidak ada, sehingga sudah tidak ada yang bernilai positif, maka tabel sudah optimal. Nah, di sini tabel sudah optimal karena variabel artifisial tidak menjadi variabel basis. Di sini kan variabel basisnya adalah X1 dan juga X2, tidak ada variabel A atau tidak ada variabel artifisial, maka di sini nilai Z sama dengan A1 ditambah A2 sama dengan 0. Dengan demikian, permasalahan ini memiliki solusi yang layak atau visible sebab variabel artifisial tidak menjadi variabel basis. Apabila kita telah mencapai kondisi optimum, namun pada variabel basis terdapat variabel artifisial, artinya permasalahan tersebut tidak memiliki solusi yang layak atau solusinya adalah tak visible. Nah, karena pada solusi kita variabel artifisial tidak menjadi variabel basis, maka kita bisa masalah kita memiliki solusi yang layak dan kita bisa lanjut pada fase kedua. Untuk fase kedua ini kita akan kembali pada fungsi objektif ya, minimumkan Z. Pada fase 1 tadi, meskipun masalahnya itu minimum ataupun maksimum, fase pertama selalu diawali dengan minimumkan. Kemudian pada fase kedua kita kembali kepada fungsi objektif yang awal, yakni minimumkan Z sama dengan 4x1 ditambah 8x2. Kemudian kita masukkan juga variabel excess dan tidak memasukkan variabel artifisial karena variabel artifisial sudah kita hilangkan gitu. Sudah kita hilangkan sehingga di sini kita bisa bentuk fungsi tujuan Z dikurangi 4x1 dikurangi 8x2 ditambah 0e1 ditambah 0e2 sama dengan 0. Nah, ini kita bisa masukkan ke tabel simplex. Tabel simplexnya kita ambil dari tabel terakhir pada fase 1 dengan catatan menghilangkan kolom variabel artifisial. Variabel artifisial kita hilangkan, kemudian kita masukkan koefisien dari variabel pada fungsi objektif tuh ya. Di sini negatif 4 X1-nya dan X2-nya negatif 8. E1 0, E2 0, nilai kanan juga 0. Baik, nah karena X1 dan X2 ini menjadi variabel basis, maka kita harus menjadikan nilai pada baris Z ini, pada kolom X1 dan X2 menjadi bernilai 0. Nah, dengan melibatkan baris-baris lain. Supaya negatif 4 ini menjadi 0, maka kita harus tambahkan dengan 4 kali 1. Nah, negatif 8 ini supaya menjadi 0, maka kita harus kalikan dengan 8. Kita tambah dengan 8 dikali pada baris X2. Atau kita beri notasi aja ya. Di sini baris Z ini B0, kemudian baris X1 ini sebagai B1 dan baris X2 ini sebagai B2. Sehingga kita bisa rumuskan B0 baru itu sama dengan B0 ditambah 4 kali B1 ditambah 8 kali B2. Nah, ini B0 baru sama dengan B0 ditambah 4 kali B1 ditambah 8 kali B2. Sehingga kita peroleh nilainya di sini pada kolom X1 menjadi 0, X2 0, E1 negatif 2, E2 negatif 2, dan nilai kanan menjadi 20. Karena kan di sini tadi awalnya 0 ditambah 4 kali 3 12, 8 kali 1 8, 12 tambah 8 sama dengan 20, sehingga nilainya 20. Nah, karena ini adalah masalah minimisasi atau minimumkan, sehingga kita cek dulu di baris Z ini apakah masih ada yang bernilai positif. Ternyata sudah tidak ada yang bernilai positif, maka tabel sudah optimal. Dengan demikian, maka kita peroleh nilai optimumnya berada pada Z sama dengan 20, dengan X1 sama dengan 3, dan X2 sama dengan 1. Dan solusi ini sama dengan solusi pada metode Big M yang sudah kita bahas sebelumnya. Baik, demikian. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum.